Mari kita membaca Yohanes pasal 12 ayat yang ke-9 dan seterusnya. Saya membaca 7, 8 dan saudara membaca 9 dan seterusnya. Maka kata Yesus, biarkanlah dia melakukan hal ini, mengingat hari pengkuburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu. Sejumlah orang Yahudi mendengar bahwa Yesus ada di sana, dan mereka datang bukan hanya karena Yesus, melainkan juga untuk melihat Lazarus yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati. Lalu imam-imam kepala bermufakat untuk membunuh Lazarus juga, sebab karena dia banyak orang Yahudi meninggalkan mereka dan percaya kepada Yesus. Keesokannya harinya, ketika orang banyak yang datang merayakan pesta, mendengarkan bahwa Yesus datang di tengah jalan menuju Yerusalem, mereka mengambil daun-daun palem dan dari pergi menyongsong dia sambil berseru-seru, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel. Yesus menemukan seekor keledai muda, lalu ia naik ke atasnya, seperti ada tertulis, jangan takut, hei putri Sion, lihatlah rajamu datang, duduk di atas seekor anak keledai. Mula-mula murid-murid Yesus tidak mengerti akan hal itu, tetapi sesudah Yesus dimuliakan, teringatlah mereka bahwa nas itu mengenai dia dan bahwa mereka telah melakukannya juga untuk dia. Orang banyak yang bersama-sama dengan dia ketika ia memanggil Lazarus keluar dari kubur dan membangkitkannya dari antara orang mati, memberi kesaksian tentang dia. Sebab itu orang banyak itu pergi menyongsong dia, karena mereka mendengar bahwa ia yang membuat mujizat itu. Maka kata orang-orang Farisi seorang kepada yang lain, kamu lihat sendiri bahwa kamu sama sekali tidak berhasil. Lihatlah, seluruh dunia datang mengikut dia. Pembacaan kitab suci sampai di sini. Pasal 12 ini adalah pasal yang terakhir Yesus muncul, diterima dan berbicara dengan orang Yahudi. Nah, ini adalah kesempatan yang terakhir yang diberikan kepada orang yang melawan dia. Mereka sama sekali tidak mengetahui apa yang akan terjadi, karena setelah ini maka kalimat-kalimat dari mulut Yesus hanya untuk murid-muridnya. Sampai pasal 16 selesai, pasal 17 hanya berdoa kepada Allah Bapa. 18 dia ditangkap, 19 dia disalibkan, 20 dia mati, 21 dia bangkit dan bersudah seluruh pelayanan di dalam dunia ini. Saudara-saudara, pada waktu pasal 12 terjadi satu peristiwa yang penting luar biasa, yaitu Tuhan pakai seorang anak perempuan untuk memberikan urapan terakhir kepada Yesus. Saya tidak tahu engkau melihat atau tidak. Ini urapan. Ini urapan yang penting sekali. The anointment from God. Saudara-saudara, Yesus waktu lahir, Tuhan pakai seorang wanita yang belum menikah menjadi sesuatu alat dipergunakan untuk melahirkan Kristus. Firman menjadi daging. Allah menyatakan diri sebagai manusia. Pada waktu Tuhan Yesus mau mati, Tuhan sekali lagi memakai seorang perempuan untuk mengurapi dia sebelum dia naik ke atas kayu salib. Setelah Yesus bangkit, Tuhan pakai lagi seorang perempuan menjadi orang pertama mendengar dan mendapatkan utusan untuk mengabarkan Injil. Dan tiga-tiganya ini namanya Maria. Maria yang melahirkan Yesus, anak darah. Maria yang mengurapi Yesus, Maria di Betania. Dan Maria yang mendengarkan utusan untuk pergi mengabar, yang pertama Maria Magdalena. Demikianlah Alkitab mengatakan Tuhan tidak menghina wanita. Tidak ada satu agama yang wanita mempunyai tempat, mempunyai posisi sepenting
sebesar seperti di kitab suci. Sampai hari ini agama-agama yang penting masih menghina wanita, memberikan keadaan kedudukan berbeda antara laki dan perempuan. Memang di kitab suci mengatakan wanita tidak menjadi pemimpin, tapi wanita bukan tidak menjadi penginjil, bukan tidak berbagian di pelayanan, bukan yang diremehkan oleh Tuhan. Saudara-saudara, Maria yang adalah anak perawan, Maria yang mengurapi Yesus Kristus, dan Maria yang mendapatkan panggilan untuk mengabari Injil sebagai orang pertama setelah Yesus bangkit dari antara orang mati. Ini semua mentandakan mereka dipakai oleh Tuhan. Dan saya khusus hari ini mengembalikan lagi kepada ayat-ayat yang sudah kita baca. Hari itu hari apa? Hari itu hari urapan Yesus Kristus. Bukankah Yesus Kristus sudah diurapi oleh Roh Kudus pada waktu dia dibaptiskan? Waktu Yesus dibaptiskan oleh Yohanes Pembaptis, Roh turun dari surga hinggap di atas kepala Yesus seperti merpati. Inilah roh yang dilihat oleh manusia. Di situ pertama kali kita melihat Allah Tritunggal muncul di dalam peristiwa yang sama. Yesus dibaptiskan sebagai anak Allah yang tunggal, sebagai Tuhan yang turun ke dunia, sebagai firman yang menjadi daging. Yesus dibaptiskan oleh Yohanes Pembaptis. Pada waktu Yohanes Pembaptis membaptiskan Yesus, dia disuruh Tuhan Allah untuk mengetahui di antara orang-orang beratus-ratus ribu yang dibaptiskan ada satu orang, yaitu orang yang akan menerima Roh Kudus dan membuktikan dia ada the only begotten of God. Maka Yohanes mengatakan, setelah aku melihat Roh Kudus turun kepada dia, aku mengetahui dia adalah anak Allah. Dan dia adalah yang akan membaptiskan umat manusia dengan Roh Kudus. Siapakah aku? Aku hanya membaptiskan manusia dengan air. Tapi dialah yang akan membaptiskan manusia dengan roh. Manusia dibaptiskan air, ini melambangkan pembersihan dari Tuhan, melambangkan pertobatan daripada orang yang bersangkut paut. Saya mau dibersihkan, maka dipakai air membersihkan dia. Ini adalah sesuatu simbol pembersihan, pertobatan, kembali kepada Tuhan. Tetapi itu hanya simbol, karena air yang bersifat materi tidak mungkin mempunyai kuasa membersihkan manusia yang berdosa yang bersifat rohani. Air yang dicipta, yang tidak ada peda teladan Allah, tidak mungkin mempunyai khasiat untuk membersihkan manusia yang dicipta menurut peta dan teladan Allah. Itu sebab simbol-simbol tidak menjadi utama. Orang mengatakan kalau engkau sudah dibaptiskan dengan air, engkau sudah diselamatkan, engkau sudah diperanakan pula. You be born again by your baptism of water. Alkitab tidak mengajar itu. Alkitab mengatakan kalau engkau tidak diperanakan pula melalui air dan Roh Kudus, yang penting Roh Kudus, maka tak mungkin engkau lepas daripada dosa. Karena air itu materi, air itu ciptaan, tapi Roh Kudus ada roh Allah, yaitu pribadi ketiga dari Allah Tritunggal. Roh Kudus adalah Allah sang pencipta. Makanya Roh Kudus yang membaptiskan manusia. Manusia yang membaptiskan Yesus namanya Yohanes Pembaptis. Dia hanya diperalat untuk menjadi satu simbol bagaimana di dalam keadaan hidup duniawi ini ada hamba Tuhan yang diberi mandat untuk melakukannya. Sama seperti kalau sekarang kita mentabiskan pendeta, maka kalimat dua ini harus kita ingat. Tuhan memberikan jabatan, manusia melakukan upacara. Semua 1, 2, 3. Tuhan memberikan jabatan, manusia melakukan upacara. Dengan demikian setiap orang yang menjadi hamba Tuhan, mereka tidak menjadi hamba Tuhan karena manusia. Mereka tidak menjadi hamba Tuhan karena ada sesuatu upacara atau liturgi yang dijalankan kepada dia. Manusia menjadi hamba Tuhan karena panggilan Tuhan sendiri dari surga, dari rencana yang kekal, dari kuasa kedaulatan Allah yang tidak berkompromi. Saya dipanggil Tuhan karena Tuhan yang menginginkan, Tuhan yang mengutus, Tuhan yang mengurapi, Tuhan yang memberikan karunia, memberikan talenta, bakat, panggilan, beban untuk memberikan firman kepada dunia ini.
Tetapi orang harus mengakui. Karena mereka melihat. Mereka mengaku dan mengkonfirmasikan. Inilah orangnya yang sudah dipanggil Tuhan. Mari kita bersama-sama tumpang tangan untuk mentabiskan dia sebagai hamba Tuhan. Nah saudara-saudara, Yohanes Pembaptis dipakai Tuhan untuk menjadi alat menjalankan tugas upacara untuk membaptiskan Yesus Kristus. Tetapi itu hanya upacara, hanya simbol. Maka Tuhan Allah bertanggung jawab menurunkan Roh Kudus untuk menjadi tanda sesungguhnya Yesus diurapi. Saudara-saudara, demikian kita melihat pada waktu Yesus di dalam dunia, dia mengapa harus dibaptiskan oleh Yohanes Pembaptis? Bukankah Yohanes Pembaptis itu diciptakan oleh dia, tetapi dipakai oleh Tuhan. Karena ini adalah apa yang dikatakan Yesus, kami harus melakukan segala syariat Taurat. Atau terjemahan lain, kita harus melangsungkan tugas agama yang harus kita patuh kepadanya. Saudara-saudara, itu adalah sebabnya perbedaan Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis berbeda dengan semua orang dari sekitar seluruh tanah Yudea dan tempat-tempat Israel yang datang ke Yordan untuk dibaptiskan. Karena mereka dibaptiskan untuk mendapatkan sesuatu pembersihan dosa. Tetapi Yesus tidak berdosa. Maka Yesus bukan datang untuk mendapatkan pembersihan dosa. Yesus bukan datang ke Yohanes Pembaptis untuk bertobat. Yesus tidak berdosa, tidak perlu pertobatan. Itu sebab Yohanes diberitahu oleh Tuhan, jikalau ada yang dibaptiskan menerima Roh Kudus turun, itulah anak Allah. Maka saya bisa bayangkan Yohanes Pembaptis perhatikan setiap orang datang, baptiskan selesai, baptiskan selesai, baptiskan selesai. Kapan yang itu datang? Dia baptiskan terus-menerus. Mendadak setelah dia membaptiskan Yesus, Roh turun. Dia tahu, this is the one. This is the one I should confess. I should recommend. I should claim he is the only Son of God. Saudara-saudara, dilahirkan melalui anak darah Maria, dibaptiskan oleh Yohanes Pembaptis. Tetapi saudara-saudara, pada waktu dia mau naik ke atas kayu salib, maka dia akan menjadi imam paling besar. Saudara membaca di Ibrani pasal 2, melalui imam yang besar ini kita mendapat panggilan dari Tuhan. Imam yang paling besar ini siapa mengurapi? Tuhan tidak mau pakai imam besar waktu itu yang sudah diselewengkan oleh dua orang. Satu adalah seorang mertua dan kedua adalah anak menantunya, yaitu Hanas dan Kayafas. Saudara-saudara, mestinya di dalam sejarah menurut kitab suci Pentateuch atau 5 buku Taurat daripada Musa, imam besar itu setiap tahun hanya satu, dan orang itu berjabat sampai mati baru diganti oleh orang kedua. Tetapi dia buku Yohanes 2 kali mencatat mereka bergiliran. Tahun ini giliran Anas, tahun selanjutnya giliran Kayafas. Ini melanggar peraturan. Dan ini bukan menurut apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Ini juga berbeda dengan seluruh tradisi daripada orang Yahudi. Karena apa? Karena mertua sama menantu berjabat nepotisme satu dengan lain. Nepotisme mulai dari zaman perjanjian baru sudah ada. Dan Tuhan tidak mau mereka meletakkan tangan atas Yesus Kristus. Saudara-saudara, kadang-kadang Tuhan sangat mengasingkan dan memisahkan hambanya supaya tidak sembarang disentuh oleh tangan-tangan yang tidak beres. Tuhan akan menjaga orang-orang yang betul-betul dia pilih supaya tidak terlalu perlu dijaga oleh orang di dunia ini. Saya tidak mengerti kenapa waktu saya muda saya tidak diberikan izin, tidak ada uang. Saya never studied in United States. I never study in a high learning center in every kind of the university or itu discipline of learning. Saya tidak tahu kenapa. Pada waktu saya tua, saya diakui oleh sini sana. Sekolah teologi yang tertinggi mengakui saya. Mereka begitu menghormati saya. Baik di Eropa, di Amerika, banyak orang tokoh-tokoh teolog begitu menghormati akan saya kerjakan. Lalu saya tahu saya memang tidak diizinkan Tuhan untuk menjadi murid-murid orang barat seumur hidup.
Akhirnya Tuhan sendiri mengelola, memimpin saya, mendidik saya. Dan saya mengatakan, the Lord is my shepherd. Jesus Christ is my professor. Saudara, Yesus tidak disentuh kepalanya oleh Hanas dan Kayafas. Karena Allah tidak mengizinkan kepala Yesus Kristus disentuh oleh orang-orang yang tidak benar. Saya tidak berarti semua profesor barat tidak benar. Maka saya tidak disentuh di sana. Pemimpinan Tuhan, pengaturan memang begitu. Saya tidak ngerti. Tapi heran sekali. Tuhan sekarang pakai Maria di Petani. Seorang yang diam-diam. Saudara, kalau saya tanya perempuan-perempuan yang penting di kitab suci, siapa yang paling banyak bicara? Ayo, bisa nak menjawab saya? Siapa? Rahab. Ada lagi? Ada beberapa orang hampir sama banyaknya. Lalu saya tanya lagi, perempuan-perempuan yang penting di Alkitab, siapa yang paling sedikit bicara? Oh, ini lebih sulit lagi ya. Mesti selidiki berapa kalimat yang dibicarakan. Saudara-saudara, Maria yang melahirkan Yesus, bicaranya tidak banyak, tapi setiap kalimat mutiara. Keluar dari mulut dia, itu syair memuji Tuhan yang begitu kental, begitu konsentrasi, dan begitu mulia. Saya sangat kagum. Tetapi saudara-saudara, ada juga wanita yang sama sekali tidak pernah tulis dia ngomong apa. Tidak dicatat satu kalimat pun. Maria dicatat. Maria yang memberikan minyak narwastu kepada Yesus. Dia pernah dicatat apa yang dia katakan. Dia mengatakan, jikalau guru tadi datang lebih duluan, tak sampai adik saya mati dan dikuburkan. Itu kalimatnya. Selain itu hampir tidak ngomong. Maria itu biasanya diam. Karena tugas dia adalah dengar. Saudara-saudara, saya sangat-sangat kagum jika ada seorang pemuda menyelidiki firman Tuhan, membaca kitab suci tuntas luar biasa. Pemuda seperti gini sedikit sekali. Pemuda yang terus menelusuri, terus mempelajari sesuatu sampai tak tuntas, tidak mau berhenti. Orang gini sudah hampir tidak ada. Kebanyakan orang baca-baca untuk mengejar satu hari berapa pasal. Saudara-saudara, Maria seorang seperti ini. Orang gini sedikit sekali. Maria duduk terus mendengarkan Yesus, mendengarkan khotbah Yesus, dah henti-henti terus mendengar. Dan inilah orang yang dipilih Tuhan. Secara lahiriah tidak kelihatan hebatnya, tidak kelihatan istimewanya. Hanya seorang perempuan di satu kampung namanya Betani. Apa kelebihannya? Biasa kan? Tapi Tuhan Yesus mengetahui kelebihannya. Dia lain dengan kakaknya yang namanya Marta. Saudara-saudara, di Indonesia Marta itu adik, Maria itu kakak, betul tak? Tapi di kitab suci penerjemahan lain, Maria itu adalah adik, Marta itu kakak. Saya tidak tahu penterjemah waktu ngantuk atau bagaimana sehingga ada terbalik seperti ini. Dan Maria never talk too much. She keeps quiet and listen very carefully. Every sentence, every word comes out from the mouth of God. Manusia hidup bukan bersandarkan roti saja. Manusia hidup bersandarkan setiap kalimat yang keluar dari mulut Tuhan Allah. Dan yang mengerti ini adalah Maria. Dan yang dimengerti, yaitu dimengerti oleh Yesus Kristus. Yesus begitu menghargai seorang yang diam-diam mendengarkan firman, yang mempelajari semua itu. Dan Yesus Kristus menegur Marta pada waktu Marta menegur adiknya. Biarlah dia ikut melayani. Saya sudah sibuk setengah mati. Kenapa adik saya terus tutup di situ dengar khotbah saja? Saudara-saudara, mau tidak mau saudara harus mengerti KRII telah menciptakan kebudayaan sehingga retreat kita, konferensi kita mempunyai ciri khas, membuat orang yang ikut dengar terus. Seorang berkata kepada saya di Amerika juga ikut retreat kok. Kenapa retreatnya lain sama yang di Kamayoran? Di Kamayoran dari pagi sampai malam kebaktian tutup sampai bokongnya sakit. Tetapi di Amerika kalau kita retreat, pergi basketball, pergi berenang, satu hari dengar khotbah sedikit, dengar kesaksian sedikit, hari itu enak-enak relax.
yang mempentingkan firman itu akan bertahan sampai selama-lamanya. Gereja yang tidak mementingkan firman, tidak mau dengar firman, itu akan mati sendiri. Karena mereka tidak mempunyai hidup yang bersandar kepada semua perkataan yang keluar dari mulut Tuhan. Man does not live by the bread alone, but we live by every sentence comes out from the mouth of God. Saudara-saudara, firman. Tetapi yang memberitakan firman harus memberikan dari hidup. Memberitakan dari rohani yang sungguh-sungguh bersandar kepada Tuhan. Beritakan firman dari api dan dari cinta kasih yang sejati kepada pendengar. Bukan hanya menyalurkan pengetahuan. Kalau menyalurkan pengetahuan, tidak usah ikut kebaktian. Pergi ke perpustakaan, baca buku. Pengetahuan begitu banyak. Tidak ada pendeta yang pengetahuan lebih daripada satu perpustakaan kecil. Satu perpustakaan kecil yang cuma 500 buku saja mempunyai pengisian pengetahuan jauh lebih banyak dari pendeta-pendeta yang sudah sekolah teologi berapa lama. Tapi pentingnya adalah firman keluar dari hidup yang bergumul, hidup yang taat, hidup yang mengabdi, hidup yang berapi, hidup yang dipenuhi oleh Roh Kudus. That is the difference, saudara-saudara. Lalu orang ini yang tidak pernah bicara apa, orang ini yang terus mendengar, orang itu selalu duduk di bawah kaki Yesus, mendengar, merenungkan, mengerti dan menyimpan firman dalam hati. Inilah yang dipakai mengganti imam besar. Saudara mungkin tidak melihat apa yang saya lihat. Mungkin engkau tidak sadar apa yang saya tekankan di sini. Jesus was anointed not by the high priest. Jesus was anointed by a very humble lady called Mary from Bethany. Yesus justru diurapi oleh seorang perempuan namanya Bethany. Kenapa kita tahu ini pengurapan? Kenapa kita mengetahui ini adalah satu peristiwa yang besar? Karena Yesus Kristus waktu menegur Yudas dan berkata, jangan mempersulit dia. Karena apa yang dia lakukan adalah dikerjakan untuk hari pengkuburanku. Saya sangat terharu. Saya sangat tergerak. Karena Mary yang dengan pekerjaan keras, diam-diam bekerja. Semua upah uang yang diperoleh dari para pekerja dia 1 tahun tidak dipakai 1 sen. Dia begitu mencintai Tuhan, mentabungkan semua keberhasilan dia. 365 hari uang yang dia peroleh semua dipakai untuk membeli 1 botol narwastu. Minyak narwastu ada parfum yang paling mahal. Mungkin itu hanya dipakai di istana, dipakai oleh menteri-menteri, dipakai oleh jenderal-jenderal, dipakai oleh konglomerat yang paling kaya pada waktu itu. Seorang perempuan masih muda, gadis di kampung Betani, kenapa beli minyak yang begitu mahal? Because she want to give the best of her possession to Jesus Christ. Memberi yang terbaik kepada Tuhan. Saya percaya barang siapa yang sungguh-sungguh memberi yang terbaik dari hidupnya untuk Tuhan, tak akan dilupakan oleh Tuhan. Saya berani berkata di dalam hidup saya, aku telah memberikan terbaik yang ada padaku untuk Tuhan. Aku memberikan waktu yang terbaik, masa yang paling keemasan untuk Tuhan. Saya memberikan pikiranku yang paling terbaik untuk Tuhan. Saya memberikan kekuatan tenaga yang terbaik untuk Tuhan. Saya seorang biasa. Saya tidak pernah belajar terlalu tinggi. Saya bukan orang yang terlalu pintar. Tapi saya seorang yang mengabdi kepada Tuhan. Seorang yang betul-betul menggali diri. Memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Dan minta Tuhan terima apa yang saya berikan. Seorang biasa. Sudah dipakai Tuhan berkhotbah kepada lebih 30 juta manusia. Bukankah ini mujizat? Seorang yang belum pernah belajar arsitek. Tuhan pakai untuk membangun gereja yang besar. Seorang yang tidak pernah mengetahui pelajaran akustik telah dipakai oleh Tuhan. Semua karena I give my best. Sekarang saya sudah tua. Saya berani menantang pemuda-pemudi. Are you giving your best to your Lord? The Lord has given His own life and shed His blood to be crucified on the cross for you and for me. What are you giving to your Lord?
apa yang kau berikan kepada Tuhan. Yesus telah menerima berkat atau menerima sesuatu pelayanan yang banyak setiap kali di Betani. Marta kasih gorengan masakan yang paling enak untuk dia. Saya percaya Marta juga berusaha memberi terbaik. Tapi Marta tidak seimbang pelayanan dan pendengaran. Lebih suka melayani, tidak suka mendengarkan firman. Kalau Yesus datang dia melayani, dia kasih uang, beli barang, kasih makanan seenaknya. Tapi waktu Yesus khotbah, dia rasa itu tidak penting. Bedanya di sini. Seorang yang rohaninya baik adalah mengimbangi apa yang belajar dari Tuhan dan apa yang diberikan kepada Tuhan. Saya makin tua, makin merasa kalau ada pemuda-pemudi yang betul-betul belajar firman Tuhan sampai tuntas, itulah barang langka. Dan orang-orang seperti itu saya akan cari satu persatu untuk bawa mereka kepada mesbah. Saudara-saudara, ini kali saya sangat terhibur karena yang dari Hong Kong, dari Malaysia, dari Taiwan, orang-orang yang pintar luar biasa datang belajar di Kemayoran. Tuhan membangkitkan orang yang paling pintar, IQ tinggi, pengertian begitu berpengalaman, lepas satu persatu mau datang belajar. Dan Tuhan juga panggil profesor-profesor yang paling top di dunia untuk ingin ke Jakarta, ingin melihat apa yang Tuhan kerjakan, ingin belajar bagaimana mengabari Injil. Saudara-saudara, Tuhan tidak lagi harus membangkitkan orang hebat, orang besar. Tuhan bisa membangkitkan orang sederhana. Tapi orang-orang sederhana tidak terlalu sederhana. Karena mereka mempunyai potensi yang besar sekali. Siapa bisa membayangkan yang disuruh oleh Tuhan mengurapi Yesus Kristus justru seorang anak gadis dari Betani. Anak gadis yang namanya Maria. Yang begitu hati cinta Tuhan, memberikan uang seluruh yang ada pada dia. Kumpulkan selama 1 tahun bekerja, tidak pakai 1 sen. Beli 1 minyak narwastu yang begitu mahal, begitu wangi. Lalu dipecahkan di hadapan umum. Sampai botolnya semua retak. Maksudnya apa? Saya tidak akan bawa kembali bekas apapun daripada persembahanku. I give myself. I give my best. And I present it to my Lord, who is going to die for me on the cross. Now I give the ointment, perfume to him. Hari itu kewangian itu memenuhi seluruh rumah. Dan saya kira itulah saat Yesus menikmati hidup yang paling menyenangkan hati dia. Selama 33 tahun setengah. Pada waktu Yesus lahir, hari pertama menghirupi udara, hirupan pertama adalah bau kencingnya daripada sapi, kambing dan binatang. Karena dia dilahirkan di Palungan, tempat yang paling rendah, tempat yang paling bau. Palungan itu tidak ada WC khusus, tidak ada. Adakah engkau lihat sapi masuk pintu WC? Jebret keluar lagi, tidak ada. Sapi mana saja WC-nya, kencing di mana saja. Dan tempat itulah tempat Yesus dilahirkan. Di dalam seluruh hidup Yesus tidak pernah menikmati apa-apa. Kadang-kadang kalau orang itu baik sama saya, kasih saya makanan yang mahal, bawa saya ke tempat yang mewah, saya sungkan sekali. Karena saya selalu ingat, my Lord is not like that. My Lord suffers a lot. My Lord was so humble. He went through all the tribulations, all kinds of despise, rejection from human being. What is my privilege? Why I can get all this? Yesus seumur hidup dihina, diejek, dan diumpat, difitnah, dikritik, dimarahin, dibenci sama orang lain. Dan inilah hari pertama, waktu yang paling khusus, dia mendapatkan, menghirupkan parfum dari narwastu. The only time Jesus enjoyed. Pada waktu Maria memberikan narwastu kepada Yesus Kristus, memecahkan dan membuat seluruh rumah wangi sekali. Yudas mulai mengkritik. Saudara-saudara, orang yang tidak pernah mencintai Tuhan, tidak pernah memberikan apa-apa, cuma maunya kritik, gantilah nama dia menjadi Yudas. Saudara-saudara, di dalam gereja ada 2 macam orang.
Satu macam orang kerja berat, memberikan uang, memberi persembahan, mulutnya tutup. Yang kedua, ngomong tok, tapi tidak kerja apa-apa. You perhatikan, ini dalil. The more you talk, the less you work. The more you work, the less you talk. Tak percaya amati 10 tahun. Kalau orang yang di gereja tidak mau bantu, tidak mau kerja, tidak mau mempersembahkan apapun dia kerja, dia akan menjadi orang ngomel tok. Kalau engkau sudah lihat mulutnya sudah tahu orang ini tidak kerja apa-apa. Saudara-saudara, biar orang yang mengerti dan mencintai Tuhan, mereka memberi. Tidak ada paksaan, tidak ada todongan, tidak ada rayuan, tidak ada anjuran yang mendesak. Uang, kasih uang. Tidak. Saudara-saudara, let everybody be so willing to love God with all their hearts. Because the love of Christ constrains us. Kasih Tuhan mendorong kita. Demikianlah seorang namanya Maria. Dia tidak didesak, tidak dirayu, tidak dipaksa, dan tidak diharuskan. Atas kerelaan sendiri, dia memecahkan botol itu. Biar keharuman dinikmati oleh Yesus Kristus. Kenapa tidak jual minyak ini 300 dinar? Untuk menolong orang miskin. Nah, selalu tampangnya bagus. Topengnya dermawan. Saya akan memberikan uang ke orang miskin. Tapi engkau memberi uang ke orang miskin. Uang itu dari mana? Dari Maria. Saya sih tidak. Pokoknya semua kasih nanti cukup sudah. Semua majelis-majelis yang hanya ingat semua kalau sudah cukup. Saya tidak usah. Itu orang jahat. Saudara-saudara, saya memperhatikan sistem gereja sudah lebih 50 tahun. Ada majelis, sebelum jadi majelis lebih suka memberi uang. Setelah menjadi majelis, oh kelihatan sudah cukup, mulai tidak kasih uang, tidak memberi. Jadi dia tidak takut kalau dia tidak melunaskan, menjalankan pimpinan Tuhan untuk kewajiban pribadi dia akan dihukum. Dia cuma rasa kalau Yesus sudah menjadi pengemis, kalau Yesus sudah miskin, maka saya akan memberi sedekah kepada Yesus. Mereka tidak peduli rumah Tuhan. Hanya memperduli nama, gengsi, kemuliaan dia sendiri. Masa herannya. Kenapa ada orang yang sebelum jadi majelis cinta Tuhan. Baik-baik melayani Tuhan. Setelah majelis sudah menjadi majelis. Menjadi orang yang kritik dan sebagainya. Yudas dipanggil oleh Tuhan di antara 12 rasul. Dia salah satu. Setelah dia masuk ke dalam kelompok inner circle, setelah dia masuk ke dalam kelompok yang mengetahui segala sesuatu, dia mengetahui uang itu cukup. Dan kalau uang itu cukup, Yesus tidak perlu pakai, lebih baik saya ambil sendiri. Dia menjadi pencuri di dalam. Saya juga tidak pernah mengerti kenapa Yesus dari hari pertama memilih bendahara yang tidak beres. Mungkin bendahara tidak penting, maka dia pilih orang yang tidak penting di situ. Sehingga tidak beres pun tidak penting. Nah ini menjadi kesempatan. Yudas bilang inilah kesempatan saya ambil uang. Jadi Alkitab mengatakan dia selalu curi daripada kas gereja. Dia selalu curi dari kas gereja. Saya masih ingat tahun 1968. Seorang pendeta yang namanya adalah Stanley Yu datang di saat. Dia mengatakan, awas kamu. Jangan menjadi pendeta dan rakus. Jangan menjadi orang pegang uang dan tidak jujur. Saya kasih tahu terus terang. Bendahara pertama yang tidak jujur akhirnya gantung diri. Namanya Yudas. Selain itu, di dalam pelayanan saya 30 tahun, saya sudah lihat 2 orang Kristen bunuh diri, menggantung diri, dua-duanya bendahara yang tidak jujur. Wah, kami waktu itu masih murid. Dan itu waktu dia datang berkhotbah, banyak murid datang. Saya waktu itu sudah 4 tahun menjadi dosen. Dan peringatan ini bikin saya betul-betul sadar bahwa kita tidak boleh main-main sama Tuhan. Yang menjadi hamba Tuhan jujur di dalam keuangan dan suci di dalam seks, maka setia kepada firman dan hormat kepada Allah dan cinta domba-domba Tuhan. Tak mungkin Tuhan tidak memakai engkau. The fear of the Lord, the love of the sheep, and consistently to preach the gospel. Be holy of your hands in money and sex. You will surely be used by God.
Roh Kudus akan memakai orang yang jujur, yang suci, yang cinta Tuhan, yang betul-betul konsisten. Dia memberitakan firman, menjadi alat di dalam tangan Tuhan yang sangat berguna. Maria tidak tahu apa yang terjadi. Dia cuma tahu saya harus mencintai Tuhan. Saya harus memberikan narwastu ini. Dan saudara-saudara, kalau dia tunggu 1 minggu lagi, Yesus sudah mati. Sudah tidak perlu minyak itu. Sebelum itu juga tidak perlu. Persis hari ini, on the right day, the right time, he offer his the best to the Lord. Saudara-saudara, banyak kali kita mempunyai desakan, kita mempunyai gerakan dari Tuhan. Give the Lord what you have now. Pada saatnya. Engkau bilang, no, not today. Next time. Until God turn over your opportunity to be given to others. And no more occasion, no more opportunity for you to love God. Dari mana saya tahu ini? Pada waktu Yudas mengatakan, jual ini, dapat 300 dinar bagi orang miskin. Yesus menjawab beberapa kalimat. Jangan mempersulit anak perempuan ini. Karena dia mengerjakan ini untuk hari kuburku. She is doing this to prepare my suffering day. The day of crucifixion. Now she is doing this. Ini urapan. Karena Yesus dipaku di atas kayu salib akan menjadi imam yang menghapus dosa umat manusia. Yesus akan dijadikan imam yang berada di tengah-tengah Allah yang hidup dan manusia yang dipengaruhi oleh kematian. Allah yang suci dan manusia yang dinodai oleh dosa. The middle, the mediator, dia adalah seorang mediator di tengah-tengah surga dan bumi, langit dan dunia, di tengah-tengah Allah dan manusia yang suci dan yang najis, yang hidup dan yang mati. Christ is a mediator. Dan mediator ini perlu diurapi. Diurapi oleh siapa? Diurapi oleh Maria yang dipakai Tuhan. Dan Maria mengetahui pimpinan Tuhan. Dia tidak menunda. Dia tidak tunda 1 hari. Inilah hari paling tepat. Jika Maria tidak memberikan persembahan pada saat itu, 1 minggu kemudian, Yesus sudah bangkit dari kematian. Yesus tidak perlu lagi. Saat paling perlu, saat Yesus menentukan, dia tangkap. Saya selalu peka di hadapan Tuhan. Dan saya selalu berdoa di hadapan Tuhan. When is your time? Let me be sensitive. When is the right time you want me to do something? Let me be obedient and submissive to you. Puji Tuhan, setiap saat yang tepat saya tangkap. Saya balik lagi melihat, aduh bersyukur kepada Tuhan. Kalau hari itu tidak mengambil keputusan taat, sekarang jadi apa? 11 tahun setengah yang lalu, saya dipimpin Tuhan harus ke Singapura, ke Kuala Lumpur. Saya langsung tidak mau bicara. Langsung mengatakan saya gini. Lalu nyonya saya tanya, tidak terlalu capek engkau? Engkau sudah umur 60. Saya cuma tahu satu hal. Saya taat Tuhan. Harus lebih dari nyonya. Siapakah istriku? Siapa anakku? Siapakah bapakku? Barang siapa yang menjalankan kehendak Tuhan. Itulah orang-orang sesungguhnya. Asal mereka yang takut kepada Tuhan, menjalankan kehendak Tuhan yang sungguh-sungguh, itu diam kerajaan Allah lebih penting daripada di dalam keluarga sendiri. Saudara-saudara, Yesus Kristus memilih seorang perempuan yang sederhana, seorang daripada kampung petani. Mungkin orang kira ini salah. Bukan Yesus saudara murid, saudara Petrus, saudara Yakobus, saudara Bartolomeo, saudara Yohanes, saudara murid-murid yang lain. Kenapa ini yang dipilih? Karena dia yang paling ngerti. Dia yang paling mengetahui isi hati Tuhan. Ternyata pada hari sebelum Yesus naik ke atas kayu salib, murid-muridnya masih ribut. Kalau Yesus sudah jadi Mesias, jadi Raja, siapa yang harus lebih besar? Saya menteri, entah perdana menteri, dia menteri keuangan. Mari kita rebut kuasa. Yesus kalau melihat murid-muridnya kayak begini, dia sudah tidak bisa melihat lagi. Dia bosan, dia toleransi, dia sabar. Tapi Maria tidak mau kedudukan. Maria ada mendengar firman. Lalu pada waktu yang tepat memberikan persembahan terbaik. Jual dong, kasih orang miskin. Yesus bilang jangan ganggu dia.
Dia mengerjakan ini untuk mempersiapkan hari pengkuburan aku. Kedua, engkau sering ada orang miskin, tapi engkau tidak sering ada saya. Ini kalimat, salah satu kalimat yang merangsang pikiran saya lebih dari 30 tahun. You always, every day, you have the poor surrounding you. You seldom have me beside you. Engkau sering ada orang miskin. Maksudnya apa? Engkau mau kerja baik, engkau mau menjadi dermawan, engkau mau menolong orang miskin, engkau mau berikan sedekah anytime. You can do it anytime. But this moment, this time, when I still be with you, you should take the opportunity and seriously catch it. Saudara-saudara, di dalam kalimat-kalimat seperti ini saya menangkapnya lain. Nangkapnya apa? Kita sering mengatakan, aduh tidak ada. Ayo silakan yuk kebaktian. Tidak bisa, besok ada ujian. Aduh tidak bisa, besok repot. Saya masih mau pergi senam. Ya. Masa senam sama kebaktian dijadikan satu? Saya mau pergi senam, tidak bisa. Saya repot, saya sibuk, saya ada anak. Saben hari ada anak kok. Saben minggu boleh senam kok. Tapi kadang-kadang kesempatan yang betul-betul langka, firman Tuhan akan diberikan kepada engkau tidak tangkap. Sesudah itu gone forever and never come back again. Ini kepekaan ini saya lihat, saya telusuri dalam hidup saya. Kalau umur 17, waktu itu saya tidak ikut kebaktian kali itu. Saya tidak tahu sekarang di mana. Umur berapa kalau saya tidak taat, cepat-cepat lakukan. Mungkin kerugian kekristenan berapa? 11 tahun yang lalu kalau saya tidak ambil keputusan keliling 5 kota setiap minggu. Hanya orang gila yang mau 1 minggu naik 6 kali kapal terbang. Coba tanya siapa mau. Kalau ada orang karena dagangnya sukses, dia perlu keliling terus. Itu maklum, kita ngerti. Tapi ini bukan cari dagang, bukan cari duit. Lalu apa? Pergi kota, khotbah. Sudah umur 60 waktu itu. Tapi saya rasa the calling of God is here. This is the time I should do it. If I lost this opportunity, will gone and never come back forever. Bersyukurlah saudara-saudara. Selama 11 tahun khotbah saya sudah menjadi textbook lebih dari ribuan pendeta di Tiongkok untuk mempelajari firman. Khotbah saya sudah didengar orang ada di New York, ada di London, ada di Nova Scotia, ada di itu Kanada Utara. Dan banyak orang Kristen mendapatkan berkat melalui khotbah saya. Mereka dibangunkan imannya, mereka digairahkan pelayanannya, mereka dirangsang untuk menjadi hamba Tuhan. Dan khotbah selama 11 tahun ini mengakibatkan orang-orang yang penting sekali sekarang mau ke Indonesia menjadi hamba Tuhan di situ. Ini semua tidak bisa dibeli dengan uang. Karena apa? You catch the moment. You catch the historical moment. You catch the kairos in history. Yesus mengatakan, you sering ada orang miskin, tapi kamu tidak sering ada saya. Do you think the opportunity like today will be repeat again? Do you think it's easy that you get the privilege to know me like this? Kamu kira engkau gampang mendapatkan kesempatan seperti itu? Kamu kira engkau boleh ada saya setiap hari berada dengan engkau seperti hari ini? No! This is the final moment. This is the last opportunity. Who knows that? Mary. Maria yang tahu. Marta pun tidak tahu. Lazarus tidak tahu. Orang-orang Yahudi tidak tahu. Yesus mengatakan, Yudas, stop. Shut up. Do not disturb her. She is doing something to prepare for my atonement. Kenapa atonement? Dikuburkan. Orang dikuburkan perlu ada kemenyan, perlu ada mur, perlu ada obat rempah-rempah. Karena ini dikuburkan sebagai sesuatu yang mengganti orang lain. Ini adalah juru selamat. Jadi pekerjaan Yesus sebagai imam dimengerti oleh Maria. Dan Maria yang ngerti tapi tidak terlalu sadar dipakai oleh Tuhan. Dan Tuhan sekarang ada di tengah-tengah tempat ini. Ini ada kesempatan terakhir. Engkau sering ada orang miskin. Kalau engkau bilang,
Tuhan, aku sibuk, saya mau ke sini, saya menjaga itu, saya ada urusan itu. Tuhan akan menjawab, sering kan? Engkau sering ada kesempatan itu kan? Engkau sering ada kesempatan seperti itu. Kenapa mesti hari ini? Tahu tidak? Hari ini, hari satu-satunya kesempatan terakhir bagimu. Itulah sebab saya minta pemuda-pemudi dengar kalimat di bawah. Belajar dan minta Tuhan kasih kepekaan untuk mengerti pimpinannya yang jelas. Di dalam gerakan ini, saya terus terang, salah satu aset yang paling penting, yaitu kepekaan di dalam hidup saya untuk taat kepada Tuhan. The sensitivity of the new guidance of the Holy Spirit. We should obey with a submissive heart. Immediately commit ourselves before God. Dan pemimpin-pemimpin gereja yang mempunyai kepekaan seperti ini menentukan gereja itu maju atau tidak. Begitu banyak panggilan datang kita abaikan. Begitu banyak kesempatan datang kita anggap biasa. Masih ada kok. Tak mungkin tidak ada lagi. Saudara mungkin pernah mendengarkan satu cerita yang namanya The Last Lesson. Satu cerita orang Perancis mengenai dua provinsi yang selalu direbut oleh Jerman, Perancis, Jerman, Perancis. The Last Lesson. Pernah mengetahui ini? Coba angkat tangan, saya lihat. Tak ada satu pun yang mengetahui. Seorang anak kecil yang selalu pergi ke sekolah bolos. Selalu tidak ke sekolah. Main di tengah-tengah jalan. Ikut terjalan-jalan di lain. Lalu selalu kira besok pun sekolah. Saben hari sekolah. Kesempatan sekolah saben hari ada. Satu hari dia terkeliaran sini. Waktu masuk sekolah, duduk di situ. Guru biasanya marah-marah. Dari mana engkau? Kenapa sekarang baru sampai? Hari itu guru sama sekali tidak marah. Lalu dia duduk di situ. Lalu guru melihat dia dengan mata yang begitu serius dan turunkan air mata. Berkata kepada ini, "This is the last day you are in this school." Inilah hari terakhir yang berada di sekolah ini. Karena pemerintah Jerman sudah datang. Mulai besok sekolah ini diambil oleh orang Jerman. Tidak ada lagi bahasa Perancis yang diajarkan. Alsace, Lawrence, dua provinsi akan jatuh ke dalam tangan Jerman. Jadi guru tidak marah sama dia. Guru tidak menghukum dia. Cuma dengan air mata berkata, "This is your last day to study here. Tomorrow, no more." Anak itu baru sadar. Kesempatan belajar baik-baik di sini sudah dihembuskan semua. Dan ini hari terakhir. Dia menginginkan lagi. Saya mau sekolah lagi. Saya mau terus di sini. Tetapi, no more. Your opportunity is over. Your time is no more. This is the last lesson. Pada waktu semua orang melihat Yesus sudah sampai fase 12. Tidak ada orang tahu. Yang tahu cuma satu orang. Maria. Inilah saatnya kita masih punya Yesus. Jangan bicara saya sibuk. Saya ada ujian. Saya mau pergi sini. Saya pergi cari kawan. Engkau bisa cari kawan setiap hari. Engkau bisa ketemu dengan pacar setiap minggu. Engkau bisa pergi main bola atau golf atau apa saja. Anytime you can take your opportunity for those things. But for this, for Jesus Christ, this is your time. Saudara-saudara, Maria di dalam kekekalan akan bersyukur pada hari itu. Saya tidak melalaikan, saya tidak buang, saya tidak menolak. Karena that time is given to me. And I sense with sensitive response and submissive obedience to the Lord. Praise God. Bagaimana dengan kita? Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih dari ajaran Alkitab yang menyimpan rahasia begitu banyak. Kami terus digugah. Kami terus disadarkan. Dan kami berdoa kiranya Roh-Mu yang kudus menyegarkan hati kami. Dan selalu mengingat berapa besar anugerah Tuhan untuk kami. Terimalah doa kami.
supaya kami boleh membedakan apa yang sering ada pada kami dan apa yang tidak sering ada pada kami. Sehingga kami boleh memilih, boleh membedakan, dan kami boleh menangkap visi yang jelas, boleh mengambil kesempatan yang langka untuk menjadi orang yang taat kepada Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin.